Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu kami melewati semuanya ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam kabar baik. Bapak Ibu Saudara, waktu kita merayakan hari Jumat Agung, kita tahu bahwa di kayu salib Yesus berteriak satu kalimat, yaitu Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali saudara kalimat ini kita tidak memahami dengan begitu jelas maknanya apa. Kenapa Yesus sampai harus berteriak seperti itu? Tapi kalau kita mempelajari Alkitab secara lebih mendetail, kita tahu bahwa kalimat yang Yesus sampaikan ini adalah kutipan. Yesus mengutip apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Kita tahu pada zaman Yesus, setiap Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud itu dipelajari oleh ahli-ahli Taurat, dan itu sering dibagikan di dalam sinagog dalam bait Allah ketika mereka sedang beribadah. Yesus mengutip dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, Mazmur 22 berbicara tentang orang yang tidak melakukan kesalahan tapi mendapatkan bencana atau mendapatkan hukuman. Sehingga orang itu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa aku dibawa dalam penderitaan yang begitu berat? Mengapa aku mengalami sesuatu yang begitu menyiksa seperti ini? Aku tidak melakukan kesalahan. Bahkan dikatakan di situ kalau kita baca Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan menemukan satu kalimat yang berkata bahwa bukankah engkau yang bertakhta di atas pujian umatnya? Dari sini kita tahu bahwa orang yang diceritakan dalam Mazmur ini adalah bukan orang yang tidak memuji Tuhan. Dia orang yang mungkin rajin memuji Tuhan. Dia orang yang mungkin menyembah Tuhan dengan kesungguhan dalam kehidupannya. Tapi dia mengalami sesuatu yang tidak enak, dia mengalami sesuatu bencana, dia harus menanggung sesuatu yang tidak baik bukan karena kesalahannya atau dengan tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika Yesus di kayu salib, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ingin menyampaikan buat setiap kita bahwa dia berada di posisi sama seperti kita. Mungkin hari ini, saudara, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami. Kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita sudah berusaha untuk melakukan semua yang kita bisa. Tapi toh kita juga tetap harus menanggung atau mengalami hal-hal yang kita pikir harusnya kita nggak mengalami itu. Yesus berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Waktu dia ada di kayu salib, dia disalibkan tanpa melakukan dosa. Makanya firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya setiap kita yang percaya ini kita diterima oleh Allah. Saudara, biarlah kita sama-sama merenungkan di hari Sabtu ini. Biar kita sama-sama merenungkan ini, saudara. Yesus Kristus itu selalu bersama-sama dengan kita di saat-saat kita merasa sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan ini. Ada banyak ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha, kita sudah berbuat yang terbaik, tapi mungkin tidak terjadi seperti yang kita mau. Bahkan kita harus menanggung kerugian. Saudara, kita mungkin menanggung hukuman, kita mungkin menanggung cemooh, kita mungkin dijelekkan orang lain, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Kita mungkin begitu menderita dalam kehidupan ini, menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi hari ini. Dengan perkataan Yesus di kayu salib, dia mengutip dari Mazmur pasal yang ke-22 ini, menegaskan bagi kita bahwa dia bersama-sama dengan kita. Di kayu salib, dia menanggung setiap penderitaan kita. Dia menanggung setiap sakit kita. Dia menanggung setiap malu kita. Sehingga ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi penganiayaan, kita memandang kepada Kristus. Dan kita melihat bahwa dia bersama-sama dengan kita. Waktu kita menanggung semuanya itu, kita tidak sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita perlindungan. Dia yang selalu memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan. Saudara, kita perlu menyadari ini. Kalau sampai hari ini kita masih bertahan, bukan karena kita. Kita harus menyadari bahwa kita bertahan sampai hari ini semata-mata karena ada tangan Tuhan yang kita tidak lihat dengan mata kita.
Di atas setiap kelemahan kita, di atas setiap keterbatasan kita, tangan Tuhan tidak pernah gagal atau lalai menopang kehidupan kita. Mungkin kita lupa sama Tuhan, tapi Dia tidak pernah lupa sama kita. Mungkin kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia setia kepada kita. Semua Dia lakukan karena kita ini milik kepunyaannya. Firman Tuhan berkata, kita ini biji matanya. Kita ini berharga di matanya. Biarlah ini menjadi perenungan kita di akhir pekan ini. Dan ini mendorong kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa dalam ibadah raya besok. Mari ajak rekan-rekan, teman-teman, sahabat kita, keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Tuhan Yesus memberkati.